Shalom anak-anak, salam sehat selalu. Bertemu kembali bersama dengan Ibu Lina. Kita kembali akan mempelajari mengenai sistem koordinasi dengan bahasan materi masih mengenai sistem saraf. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai sistem saraf pusat. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari sistem saraf peti. Mari yuk kita mulai belajar bersama. Nah, supaya nyambung dengan pertemuan sebelumnya, saya akan mengingatkan lagi pengelompokan mengenai sistem saraf ya. Nah, kita lihat di sini bahwa sistem saraf itu terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Untuk saraf sadar ada dua macam, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf peti. Sistem saraf pusat ada dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Untuk sistem saraf peti dibagi menjadi dua, yaitu 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Untuk sistem saraf tidak sadar atau disebut juga dengan saraf otonom, ada dua macam, yaitu saraf simpatik dan saraf simpatetik. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah mengenai sistem saraf peti. Kita lihat di sini, sistem saraf peti ini adalah sistem saraf yang menghubungkan antara sistem saraf pusat dengan organ tubuh. Nah, kita ingat sistem saraf pusat itu adalah otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf pusat itulah yang akan dihubungkan oleh sistem saraf peti dihubungkan ke organ tubuh kita. Lalu sistem saraf peti ada macam-macamnya ya, ada kelompok-kelompoknya yang biasanya dikelompokkan. Yang perlu kita ingat, kita perlu mengerti adalah pengelompokan sistem saraf peti berdasarkan arah impuls yang di bawahnya. Ya, terdiri dari dua. Yang pertama adalah sistem saraf aferen, disebut juga sistem saraf sensorik. Nah, ini dia akan membawa impuls atau rangsangan menuju ke sistem saraf pusat. Jadi arahnya menuju ke saraf pusat. Lalu sistem saraf eferen membawa impuls dari saraf pusat menuju ke efektor. Nah, kita ingat lagi, efektor itu adalah bisa kelenjar, bisa otot. Lalu ada pengelompokan saraf spinal berdasarkan asalnya. Lalu di sini juga ada saraf otonom. Ada pengelompokan saraf kranial berdasarkan karakteristik sifatnya, dan juga ada pengelompokan sistem saraf peti berdasarkan fungsinya. Ya, jadi ini adalah macam-macam sistem saraf pusat. Kita lihat di sini sistem saraf peti yang terdiri dari sistem saraf kepala dan sistem saraf tulang belakang. Ini dari bagian kepala, sistem saraf kepala atau kranial. Lalu dari sepanjang tulang belakang ini, ya, sampai ke bagian pinggul, ke bagian ekor, ini juga terdapat saraf-saraf ya, yang terdapat di tulang belakang. Jadi ini adalah sistem saraf tulang belakang. Jumlahnya ada 31 pasang, yaitu saraf leher 8 pasang, lalu saraf punggung 12 pasang, saraf pinggang 5 pasang, saraf pinggul atau sakral 4 pasang, lalu ada saraf ekor 1 pasang. Ini beberapa saraf ada yang menjadi satu ikatan atau gabungan atau disebut plexus membentuk urat saraf. Yang pertama, plexus cervicalis adalah gabungan urat saraf leher. Lalu ada plexus branchialis, gabungan urat saraf lengan. Plexus lumbosacralis, gabungan saraf pinggang dan punggung. Ini adalah pengelompokan saraf spinal berdasarkan asalnya. Ini gambarnya untuk saraf-saraf peti.
Saraf kranial terdiri dari 12 pasang saraf. Ya, ada saraf nomor 1. Ini adalah saraf penciuman. Lalu saraf nomor 2 penglihatan, 3 pergerakan bola mata, 4 memutar bola mata, 5 pergerakan rahang, 6 pergerakan mata, 7 untuk ekspresi, untuk mengetap, ke-8 untuk pendengaran, 9 pengecap faring fungsi lidah, yang ke-10 faring laring trakea osofagus jantung, ke-11 pergerakan kepala leher, lalu nomor 12 adalah untuk pergerakan lidah. Jadi ini adalah struktur yang dirangsang oleh saraf kranial nomor 1 sampai nomor 12. Nah, ini sudah sesuai dengan urutan. Nah, untuk saraf kranial sensorik, jadi fungsinya itu hanya sebagai sensorik, terdiri dari 3 pasang, yaitu saraf nomor 1. Nah, saraf nomor 1 ini yang olfaktorik, lalu nomor 2 dan nomor 8. Nomor 8. Ya, ini. Lalu saraf kranial motorik. Jadi fungsinya itu sebagai motorik. Terdiri dari 5 pasang saraf, yaitu saraf nomor 3, oculomotor, saraf nomor 4, saraf troklear, lalu saraf nomor 6, saraf abdusen, nomor 11, saraf aksesori atau spinal, dan nomor 12, saraf hipoglosal. Lalu saraf kranial yang fungsinya baik sensorik dan motorik terdiri dari 4 pasang, yaitu saraf nomor 5, saraf trigeminal, lalu nomor 7, saraf facial, nomor 9, saraf glossopharyngeal, nomor 10, yaitu saraf vagus. Sistem saraf tepi dibedakan atas saraf terdiri atas saraf somatik, yaitu mengatur gerakan yang disadari atau gerakan kepala, badan, dan anggota gerak. Lalu yang kedua adalah saraf otonom, mengatur gerakan yang tidak kita sadari, contohnya gerakan otot polos, jantung, dan kelenjar. Selanjutnya adalah sistem saraf otonom atau saraf tidak sadar. Ada 2 macam sistem, yaitu simpatis dan parasimpatis. Nah, untuk kerja dari saraf simpatis dan parasimpatis ini bertolak belakang. Nah, jika saraf simpatis itu akan menyebabkan kontraksi, maka saraf parasimpatis akan menyebabkan relaksasi. Nah, kita lihat di sini, saraf simpatis berfungsi memperlebar pupil. Nah, kalau di sini memperlebar pupil, berarti saraf parasimpatis fungsinya memperkecil pupil. Lalu saraf simpatis mempercepat denyut jantung, berarti parasimpatis memperlambat. Saraf simpatis memperkecil atau konstriksi bronkus, nah berarti saraf parasimpatis memperbesar bronkus ya, atau memperluas. Lalu saraf simpatis menghambat pengeluaran udara, sedangkan parasimpatis akan mensekresikannya, mengaktifkan pengeluaran udara. Lalu saraf simpatis menghambat sekresi kelenjar pencernaan, sedangkan saraf parasimpatis ini akan mengaktifkan atau merangsang sekresi kelenjar pencernaan. Mungkin bisa saya bantu untuk mengingatnya. Nah, untuk saraf simpatis, ini kalian bisa ingat saja puntung, ya, kata puntung. Punya itu berarti pupil. Nah, puntung itu berarti bunyinya jantung. Ini hubungannya dengan denyut jantung. Ya. Jadi kalau disebutkan puntung berarti memperlebar pupil, lalu mempercepat denyut jantung. Ditambah lagi dengan fungsinya adalah tekanan TP darah, jadi tekanan dan pembuluh darah. Ya, artinya tekanan darah meningkat, pembuluh darah melebar. Nah, demikian. Jadi kalau saraf parasimpatis
Ya, berarti fungsinya kebalikan dari saraf simpatis. Ya. Juga mungkin bisa dibantu dengan saraf simpatis itu bisa dianalogikan reaksi pada saat seorang itu jatuh cinta. Pada saat orang jatuh cinta, dia akan melihat orang yang dicintainya itu dengan jelas-jelas, ya, sehingga pupilnya akan lebar. Lalu, kalau ketemu, pasti denyut jantungnya akan berdenyut lebih cepat. Ya. Lalu menghambat pengeluaran ludah ini bagaimana? Nah, pada saat ketemu orang yang disukai, pasti tidak berasa lapar. Ya, jadi menghambat pencernaan. Nah, kira-kira demikian. Jadi keduanya, baik simpatis maupun parasimpatis, bekerja pada efektor yang sama, namun pengaruh kerjanya antagonis. Ya, jadi efektornya misalnya tadi mata. Saraf simpatis menyebabkan pupil melebar, sedangkan saraf parasimpatis menyebabkan pupil menyempit. Lalu di sini masih mengenai perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis, ya. Nah, kalau bisa lihat di sini, saraf simpatis memiliki serat yang disebut adrenergik, parasimpatis serat kolinergik. Ini hanya sebagai tambahan saja, ya. Lalu kita lihat juga di sini untuk jenis neurotransmitternya, saraf simpatis itu memiliki neurotransmitter asetilkolin dan noradrenalin, sedangkan parasimpatis memiliki asetilkolin. Kerusakan yang terjadi pada kumpulan sel-sel saraf di bagian bawah otak besar akan menyebabkan gerakan-gerakan yang tidak perlu pada bagian-bagian anggota tubuh. Misalnya, otot-otot pada lengan yang kadang-kadang kontraksi dan relaksasi sehingga tangan menjadi bergetar atau tremor. Kerusakan itu juga dapat menyebabkan kontraksi yang berkelanjutan pada otot bagian tubuh yang lain, misalnya pada otot wajah, dan menyebabkan wajah menjadi kaku sehingga kelihatan seperti topeng. Keadaan seperti inilah yang disebut Parkinson. Nah, penyakit Parkinson tidak menyerang batang otak sehingga penglihatan, pendengaran, dan kecerdasan penderita tidak terganggu. Berikut adalah gangguan yang menyerang sistem saraf. Pertama adalah meningitis. Ini adalah peradangan pada selaput meninges, selaput pembungkus dari otak. Ya, dengan gejala bertambahnya jumlah dan berubahnya susunan cairan cerebrospinal disebabkan oleh bakteri dan virus. Lalu ensefalitis, peradangan jaringan otak disebabkan oleh virus. Lalu yang ketiga ada rasa bal atau kebas dan kesemutan, gangguan pada sistem saraf sensori disebabkan oleh gangguan metabolisme, tertutupnya aliran darah atau karena kekurangan vitamin B1, B6, B12. Lalu neuritis, yaitu gangguan pada sistem saraf peti akibat peradangan, keracunan, atau tekanan. Gejalanya adalah rasa sakit hebat pada malam hari. Epilepsi, penyakit saraf menahun yang menyebabkan serangan mendadak berulang-ulang disebabkan oleh trauma, tumor otak, kerusakan otak pada kelahiran, stroke, dan alkohol. Lalu ada Alzheimer, ini yang biasa disebut dengan kepikiran. Sindrom kematian sel-sel otak secara bersamaan sehingga kemampuan daya ingat berkurang. Nah, biasanya mengalami Alzheimer ini adalah yang sudah berusia lanjut, ya, kira-kira usia 60 tahun ke atas. Lalu geger otak, yaitu bergeraknya jaringan otak dalam tengkorak yang menyebabkan perubahan fungsi mental atau tingkat kesadaran, ditandai dengan pingsan atau kebingungan. Nah, demikian pembelajaran kita mengenai sistem saraf peti. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih.